Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Erlin. Selamat malam, Ma'am Nita. Senang bisa ketemu lagi. Ini saya update keadaan karena sejak terakhir kita Zoom, ya kita sering telepon sih, cuman kan nggak dibahas secara Iya, bareng-bareng dan rame. Waktu itu saya juga nggak berduaan begini, terus hari ini saya berduaan-berduaan kok inget jenengan, jadi saya pengen update gimana-gimana. Sudah berapa lama masuk majikan? 2 bulan, Ma'am, 2 bulan lebih. Wis gajian 2 bulan, 20 juta. Alhamdulillah. Makin semangat ya. Alhamdulillah. 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 Tapi jarang libur ya? Saya memang nggak suka setiap minggu libur, alhamdulillah majikan mengerti. "Udah terserah saya dibayar berapa," kata dia. "Ya udah, nggak apa-apa, beneran," gitu. Saya Hmm, ambil hmm. 1 bulan sekali. Alhamdulillah. Ya, semakin nggak libur tuh semakin kaya. Karena kita ini kan di usia yang bukan usia usia gadis belia yang pengen Iya. main-main gitu. Nah, usia Nggih, kita ini pikirannya cuman tujuannya cuan. cuan. Wah, tujuannya cuan. Usia kita ini kan memang usia yang wis gak pengen gak pengen menghambur-hamburkan waktu, gak pengen ngabis-ngabisin Nah, waktu, nggih. Terus ya. majikannya gimana majikannya? Kemarin telepon saya itu daripada saya salah jawab, tak suruh langsung hubungi Departemen Kesehatan nggih, Wae Sangju. Terus saya takutnya Ya. salah ngomong, gitu. Alhamdulillah majikan baik, ya tergantung dari kitanya ya. Kita kalau menanggapi majikan nggak baik, bilang nggak baik, ya alhamdulillah tergantung diri kita. Alhamdulillah saya mendapatkan majikan yang sangat luar biasa baik dan kemarin memang telepon itu kan dia selalu perhatian walaupun saya di sini dibilang baratnya kungyan, tapi dia sangat perhatian. Kapan saya vaksin, kapan saya harus minum apa, vitamin itu selalu disiapkan sama Aduh, majikan, dia luar biasa. Ini kita kalau di sini itu Kungian Internasional. ah, bener, Kita internasional diperhatikan beda lah, maksudnya memang perhatian beda. Tapi nggak semua orang iya, seberuntung jenengan, jaga nenek satu, iya, singsang jarang iya, pulang, terus jarang apa-apa di pulang. los. Mungkin teman-teman kita nggak semuanya beruntung, Mbak Erlin. Jadinya Iya, kayak yang non itu, apalagi mungkin yang non kan. Kalau kita ini kan sudah puluhan tahun di Hongkong kan sudah ngelontok. Kerasnya Hongkong itu seperti apa kan kita paham. Tapi bagi iya, anak-anak yang non, saya rasa mohon maaf bukan bukan merendahkan, bukan menghina, ini memotivasi. Menurut iya, jenengan untuk anak-anak baru yang datang, menurut jenengan harusnya bagaimana terus menghadapi kerasnya Hong Kong, menyikapi Hong Kong yang tidak gampang ini gitu menurut jenengan gimana? Karena mungkin bahasa juga, terus kerja juga belum bisa, terus menurut jenengan gimana? Mohon dikasih masukan biar teman-teman di YouTube saya yang mungkin belum pernah keluar negeri atau non itu siap mentalnya gitu. Monggo. nah, iya. Jadi gini teman-teman, untuk yang non, buat teman-teman ya teruntuk anak-anak saya yang masih non, jadi harus semangat. Saya dari awal saya orangnya cerewet, saya pengen kalian semuanya berhasil, sukses. Dan untuk meraih meraih itu semua tidak mudah, kita harus satu, sabar, harus berjuang melawan keadaan, kita harus menyadari mungkin kekurangan satu di sini alatnya yaitu bahasa. Mungkin kalau pekerjaan itu udah kita semua bisa menjalani lah, mungkin Nggih. dia itu kurang mengpa apa yang dimaksud sama majikan. Kalau satu, kita harus berjuang untuk bahasa belajar ya pelan-pelan. Kalau hari ini salah, besok diperbaiki lagi. Majikan sini, asal kita itu mau, ya maaf merendah lah kita harusnya, emang menyadari diri kita itu kekurangannya bahasa. Saya rasa orang sini baiklah, nggak mungkin dia kan mengerti kekurangan kita dan jangan putus asa, harus belajar dan belajar. Jangan, "Ah, aku udah nggak kuat." Ada yang mengeluh itu, "Aku udah inilah stres lah stres." Semuanya itu memang stres. Saya dulu juga pernah melakoni.
Saya sekarang enak, mungkin saya ini karena semuanya pernah saya jalanin dulu. Jadi kita semua yang ada di sini, teman-teman semua yang ada di Hong Kong dari Indonesia, saya rasa semua ngelakoni apa yang dari awal kita pernah ikut majikan. Kalau kecuali yang ya Pak, kayak saya kemarin baru datang ya mungkin, eee apa ya, adaptasi itu nggak terlalu lama. Jadi apa yang mereka, eee, apa, majikan itu nyuruh ini, oh jadi nyambung Langsung bisa walaupun karena saya nggak bahasanya nah, nyambung langsung. iya, jadi, kerjaan apa, itu kalau bisa tolonglah tunjukkan bahwa, kita orang Indonesia itu, selalu inisiatif, jangan sampai kita disuruh, jadi lakukan. Jangan punya rasa malas kita di sini ngitungnya, pikirannya harusnya cuan, tanggal berapa, hari berapa, udah, nggak usah Nggih. banyak pikiran. Kita awal itu adalah perang. Perangnya 1 bulan menuju 3 bulan kita harus adaptasi, benar-benar itu dari nol. Itu perjuangan saya, pengalaman saya selama ini. Jadi saya tularkan ke teman-teman yang non ya khususnya. Nggih. Mungkin dari 3 bulan menuju 6 bulan itu fast kita Abot bagaimana abot mendekati karena belum majikan gajian penuh itu. juga. Nah, ya Pertama pokoknya itu jangan yang mikir berat itu karena libur. belum gajian penuh, nek gajian penuh wis wis. Beda cerita. Iya, ah, bukan soal, gajian sih ya memang itu motivasi kita, tapi kan, ya saya rasa potongan di Mamnita nggak seberapa inilah, sesuai lah Kita aturan sesuai pemerintah. aturan, Mbak. Nah, sesuai pemerintah. Jadi, yang penting kita ini satu ambil hati majikan wis titik. Cuan itu nanti mengalir sendirinya wis ayem, pokoknya Nggih. harus fast kita di antara 1, 3 bulan, 3 bulan ke 6 bulan. Ya udah itu mungkin ambil hati majikan sebaik mungkin. Jangan sedikit kita nangis orang sini, nangis itu moyong, nggak suka. Nggih, semakin Kita nangis jangan semakin tidak disukai. Karena gini, iya dari awal itu harus siap mentalnya itu gini, Kak, dari Indonesia itu harus siap mental bahwa kita tahu di Hong Kong itu kita jadi ART, asisten rumah tangga, kerja harus bersih-bersih rumah dan yang lain-lainnya, nggak berpikir mungkin pikirannya ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya menurut saya. Karena di Indonesia itu saya ngelihatnya gini, teman-teman kita itu yang non khususnya ya, itu kan iya zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman yang dulu ya Mbak ya. Zaman iya sekarang anak non aja, wah lise aja sudah setebel guna. Ya oke lah kita anak non maksudnya yang non itu loh. Jadi menurut saya kalau kita bisa dandan harusnya kita bisa mendandani diri sendiri secara lahir dan batin. Maksudnya bukan mengejas orang dandan ya. iya Kalau kita bisa dandan itu otomatis kita menurut saya yang harus didandani itu hati dan pikiran kita pula gitu, apalagi di luar negeri. Sedangkan kita tahu iya sendiri bahwa di Hong Kong itu jadi ART. Terus bagi yang non mungkin di Indonesia belum pernah ngalami jadi ART, mungkin berat sekali. Terus harus berpisah sama keluarga. Itu loh fungsinya kenapa setiap anak-anak yang mau berangkat ke sini yang belum pernah ke luar negeri itu selalu saya minta tolong teman-teman saya di Indonesia, tolong trainingen, tolong latihan, tapi kan tetap dapat gaji selama kerja iya meskipun berapapun iya lah, mungkin 1 juta atau 1,5 juta atau berapapun lah. Itu kan melatih mentalnya dia, melatih dia untuk rajin, untuk kreatif, untuk bisa menempatkan diri di suatu rumah tangga itu gitu loh sebetulnya. Jadi nah yang setahu saya yang lulus PKL, lulus latihan kerja itu ya baik-baik aja, tenang-tenang aja. Tapi yang nggak lulus itu memang sudah ada cerita di Indonesia, jadi di sini pun akan nyambung ceritanya gitu. iya iya Terus menurut dan jenengan selama jenengan proses di tempatnya kita, masukannya apa untuk PT-nya kita, kurang apa, biar kita juga bisa memperbaiki, mungkin pelayanan atau mungkin seperti apa gitu. Untuk saat ini memang kita belum menyediakan guru, dikarenakan memang kita masih fokus anak-anak yang lama, masih fokus sama yang terus belum
pandemi belum selesai, terus nanti Iya. ada guru sebentar-sebentar anak-anak nggak bebas pun kita juga repot karena kalau ada guru itu kan harus ditata, harus diatur, harus di ini, tahu sendiri anak-anak itu nggak suka gitu loh Mbak saat ini tempatnya Iya. kita. Yang ada Iya. gurunya di tempat BLK. Iya. Jadi kalau menurut saya, Mam, kalau saya sebagai ibaratnya anaknya Mam Nita, saya Ek. Bagi saya yang Ek, wah, saya happy sekali, enak sekali. Beda di tempat PT-PT lain, mungkin terkekang. Tapi di tempatnya Mam Nita bagi saya ya pribadi, karena saya Ek, jadi gimana ya, sangat bebas sekali, Tempatnya walaupun kita itu ibaratnya memang bebas karena satu gini Mbak, semua masuk sendiri-sendiri, tidak menggunakan sponsor atau PL dalam artian yang resmi seperti orang-orang diantar ke PT, terus PT-nya dikunci gerbang. ya, Itu ya, kan enggak, kita kalau toh dikenalin kan antar konco, antar teman, antar kayak gitu. Jadi terus kita sendiri bebas. Anak-anak bebas dalam artian tetap sopan, tetap ini kunci ya anak-anak sing pegang. PT mana iya, kuncinya anak-anak sing pegang. PT mana sing masak ngatur sendiri sak karep-karepmu. Karena gini, pengalaman 20 tahun jenengan tak cerita nih. Kita cari orang sing masak, cari orang yang belum Hongkong tiwasane amoh yo ditukari karena masakane gak enak. Terus tak carikan juga yang Hongkong yang bisa ngatur, malah anak-anak stres karena ibu asramanya terlalu keras. Ya sudahlah, akhirnya ya sudah, nggak usah. Saya bilang itu, nggak usah ada ibu asrama, nggak usah ada yang ngatur. Ben sak karep-karepe anak-anak sudah semua sudah ngerti semua. Tapi saya akhirnya kan pasang CCTV sana sini, kalau terjadi sesuatu saya iya, tahu gitu aja. iya. Ya, yang saya alami selama ini sih ya, stafnya sangat baik banget. Terus memang sih kunci ya sama tangan saya, CCTV nyala pun saya keluar 3 sampai 4 kali apa Nggak ya, ngaruh Mbak, di CCTV jol. hanya untuk keamanan kok, bukan ngawasi kalian gitu. Masuk pun Iya, sampai berantem, sampai tonjok-tonjokan kan saya kelihatan gitu aja. iya, iya, betul. Nggih. Ya alhamdulillah selama ini lancar, Mam. Jadi bersyukur buat yang non dalam keadaan seperti ini, tempatnya Mam Nita, PT-nya Mam Nita masih berjalan, masih penuh dengan calon-calon PMI, bahkan non bisa sampai Hong Kong, itu luar biasa. Makanya Tapi ya untuk butuh yang waktu non sabar Mbak, untuk non itu benar-benar ya, nggak bisa saling menuntut kita. ya, makanya yang sudah sampai di sini non bisa sampai kerja tak suruh gimana ya, berjuanglah. Walaupun kita itu bahasa kurang, di saat nganggur tolong lihat di Google, bahasanya apa harus, Kalau lihat di benar-benar Google mungkin nggak sempat Mbak. Sekarang itu banyak yang di YouTube belajar bahasa. ya, Itu ya, banyak sekali. Terus kalau nggak lihat drama Korea, drama Hong Kong itu loh 1 jam gitu. Itu pengalaman iya, saya ketika saya baru pindah ke sini itu saya nggak ngerti bahasa, terus sayanya setiap hari itu 1 jam gitu ngelihat TV, zaman itu masih TV. Jadi saya jadi pinter. iya, Untuk buka Google saya rasa sudah tidak memungkinkan lagi. YouTube mungkin karo 3 hiburan, karo delok-delok gitu. iya. Ya itulah makanya tak suruh berjuang, tidak semudah, tidak, seperti apa yang ada di story, apa yang ada di siaran langsung, itu tidak seindah itu. Jadi kita itu harus benar-benar berjuang pas bagaimana alat pertama yaitu bahasa mengambil hati majikan, itulah modal utama kita. Kalau majikan udah di tangan, aduh apapun tuh Apapun majikan wis dikasih, hoak orang Hong Kong itu hoak juga hoak. baik, asalkan kita bekerja dengan baik membuat mereka senang hati. Terus pada dasarnya kan gini, namanya kita ikut orang kan salah bener kan kudu manut meneng ya kan. Iya, Kita mau berontak sekalipun nggak ada gunanya karena kita ikut orang kan gitu. Menurut saya ya. Terus raut iya, muka itu kan kelihatan banget ketika kita tidak terima dengan apa yang diomongin majikan tuh mungkin nggak ngomong tapi kan raut muka kelihatan. pancaran dari hati itu kelihatan gitu yang saya tahu kan. Terus Iya, pengalaman yang saat ini tuh saya kenapa mau share sama Mbak Erlin juga. Di Hong Kong ketika masa pandemi itu dikasih kesempatan
untuk bisa pindah majikan di sini. Jadi banyak teman-teman BMI kita itu yang memutus kontrak atau nge-break kontrak lah. Terus sekarang Iya. itu dari pihak imigrasi itu sudah tidak memberi kesempatan apapun itu, entah itu break, entah itu putus kontrak, entah itu di-terminate dengan apapun, itu harus kembali normal seperti dulu, tidak bisa menunggu di Hong Kong, jadi harus pulang ke Indonesia. Jadi ini buat teman-teman yang baru datang khususnya, apapun itu selagi saya tidak ini kan maksudnya selagi majikan memberi hak-haknya kita, misalkan gaji sudah sesuai, terus libur sesuai, kita dapat makan layak, terus istirahat cukup, itu ya selayaknya kita ikut orang sudah. Jadi kalau misalkan kita terlalu membuat diri kita berat, pasti akan berat gitu, karena bagaimanapun siapa sih yang nggak berat ikut orang itu, apa yang nggak berat gitu, berat, semua berat. Ikut suami berat loh, lembur bengi-bengi ya kan, enggak duit belonjone kurang. Engkau sik rame, sik ribut. Jangankan sama majikan, sama suami pun kan pasti kita ribut gitu loh. Pasti ada satu hal itu. Iya. Jadinya Iya. kalau kita nggak Jadi, menyadari benar-benar, nanti ya itu judulnya terus nggak kerasan, putus kontrak, akhirnya rugi sendiri gitu loh, Mbak. nah, tidak, makanya saya bilang harus berjuang apapun, majikan marah apa sudah, pokoknya memang kita menyadari kita Mau itu banyak marah ya ngerti ya, kekurangan. non ya Mbak. Yo malah kan Iya. juga Loh ngerti. kok jangankan jangankan yang non ya, yang aja kadang kita itu ya udah ini kok, ya panggah aja, Ya tetap diomeli aja pun kadang kita nggak ini salah, kan. saya tetap nah, yang penting kita Nggih. terima ya, muisi ya, tumci, wis pokoknya apa yang kita bisa bahasa ya kita ucapkan mohon maaf. Mereka saya rasa dengan alat satu maaf Nggih. itu orang sini sedikit, dia itu menghargai kita, akhirnya dia kan Nggih. akhirnya Nggih. itu Terus yang kemarin rame yang saya juga ikut kecipratan viral niku tahu jenengan? Yang kontreng? Ya, Teman kita sahabat BMI, Mbak Kontreng tahu ya? Mbak Kontreng tahu. Menurut jenengan gimana itu? Tanggapannya gimana? Kalau menurut saya the best. Berjuang untuk kita para PMI. Nggih, efeknya luar biasa. Karena Mbak Kontreng akhirnya saya juga termasuk pansos. Itu viewer saya jadi naik banyak sekali sampai 30.000 kalau nggak salah. Iya. Itu terus masuk TV juga, terus efeknya luar biasa, tapi ya maksudnya nggak ya sedikit ada sih. yang pro, Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nggih. Yang seneng ya ngeplok. Maksudnya kita sebagai sesama Indonesia Raya, sesama pernah berjuang bersama gitu ya, kita di sini gitu. Menurut saya apa yang dia lakukan itu untuk ya itu mengungkapkan sesuai dia itu dicurhatin anak-anak gitu sebetulnya. Cuman dia dengan cara dia itu yang membuat orang-orang banyak emosional kan. Bagi majikan-majikan mungkin yang dianya nggak baik, jadi seperti itu gitu menurut saya. Ya, dengan adanya Mbak Kontreng itu saya rasa apa ya, bisa merubah majikan yang sedikit mungkin tidak baik sama kita, Pungyan, ya mungkin ada perubahannya, mungkin tadinya nggak dikasih mungkin makanan apa, kurang ini, akhirnya mereka membelikan Indomie lah apa kan, semuanya dari kritik-kritik itu tadi. Jadi terima kasih Mbak, terima kasih berjuang. Ya, saya tak sampaikan nanti terima kasihnya. Terima kasih Kontreng. Terima kasih Kontreng nanti. Terus apalagi yang sekarang ini yang lagi marak itu apa namanya? Ya itu tadi majikan saat ini memang nggak gampang Mbak untuk ngambil CC di sini karena permintaannya tinggi, gajinya minta besar, terus apa namanya? Anak-anaknya juga ini nggak mau, itu nggak mau gitu. Jadi ya saya rasa ini kesempatan teman-teman yang dari Indonesia yang proses. Jadi yang proses itu pasti akan dapat giliran, pasti akan ada waktunya dapat majikan menurut saya. Buktinya jenengan waktu itu sempat beberapa kali teko kabeh ngono lho majikan. Saya sempat
ke-cancel karena ya memang itu keadaan PPKM, Nggih. saya udah tanda tangan, visa udah turun, Indonesia PPKM, bosnya keberatan soal, hotel, akhirnya Nggih. saya 2 minggu, saya sempat frustasi tapi ya loss lah, nggak mungkin, apalagi keadaan seperti ini. 2 minggu, jarak 2 minggu saya dihubungin agen Mamnita, malah bludak, hampir 4 majikan itu 4 sampai 5 itu memilih saya semua. Saya sampai stres, nggak bisa Sing tidur. dipilih yang mana nih? Mana ini? Iya, itu Miss Vivian sampai marah sama saya, "Udah tanda tangan ini majikannya," blak-blak telepon saya, lah saya belum tanda tangan, saya masih bingung tuh waktu itu, Mam. Saya Nggih. tetap alhamdulillah, saya kok feeling saya kok majikan yang ini saya tanda tangan, Nggih. ya Allah Waktu itu alhamdulillah baik. karena jenengan cancel, jadi ya kita promosikan lebih ini lagi. Biasanya siapapun itu yang cancel, itu pasti kita usahakan maksimal, maksudnya di ekstra promosi ekstra ke agen-agen kita gitu. Terus judulnya dua dapat majikan bareng-bareng, terus monggo dipilih silakan gitu kan. Oh, iya. Nah, nggih. Pantesan saya bingung. Makanya kan heran anak-anak juga, "Weh, yang lain ini kok," ya nggak tahu semua majikan pada telepon saya semua, udah semuanya tinggal saya, 2 kali besoknya ngasih, apa, itu ke Kak Rate, suruh tanda tangan, saya masih mikir, saya bilang. Saya masih mikir yang mana ini. Nggih. Alhamdulillah saya nggak salah pilih, ya Allah terima kasih Mam Nita, saya dicarikan majikan yang benar-benar pas selera Namanya saya itu gitu loh. faktor rezeki saja. Kalau saya kan memang mempromosikan ke semua agen kita promosikan. Menurut saya itu faktor rezeki nih jenengan aja. Nggak perlu terima Iya, kasih sama saya, doakan saya aja. Terus kenalin itulah. teman-teman yang banyak. Alhamdulillah ini nanti juga masih ada lagi teman-teman, masih, Nggih. data ya yang di Indonesia kalau mau proses, hubungi Mbak Erlin Ernata, Nggih, ada silakan cari Mbak Erlin bisa dibantu. Karena gini kalau cari saya semuanya kadang-kadang terhandle, kadang-kadang nggak terhandle. Mungkin bisa cari Mbak Erlin, silakan yang mau ini kan monggo. Paling tidak itu gini, kita yang penting visi misinya kita adalah membantu, terus melayani, terus dengan ikhlas, dengan keberkahan, dengan amanah insya Allah semuanya. iya, Oke, amin. Mbak Erlin, saya mengucapkan terima kasih. Malam ini kita bisa ngobrol panjang, terus berduaan lagi. Biasanya kan bareng-bareng sama anak-anak gitu, jadi kita ngobrolnya nggak intens seperti Ya, ini. Kira-kira pesannya apa buat teman-teman sahabat BMI yang di channel YouTube saya, kira-kira supaya mereka semuanya semangat, mereka semua berusaha untuk merubah hidup, merubah ekonomi, merubah masa depan yang lebih baik dengan bekerja di luar negeri. Apa motivasinya buat teman-teman semua? iya buat channel-nya Mam Nita yang telah mengikuti, aduh pokoknya jangan sampai patah semangat, berjuang. Satu tujuan kita yaitu cuan, kumpulkan sebanyak-banyak mungkin. Jangan Oke, sampai kita salah jalan. Kita di Hong Kong kita hanya tujuannya yaitu cuan, jangan banyak bikin masalah. Udah waktunya oke. libur-libur, apa Tenang kata hati, kita tenang nggak perlu pikir, nggih. pikir, yang penting pulang membawa kesuksesan. Itu harapan saya. Amin, Alhamdulillah anak-anak dan teman-teman saya yang saya bawa ke Mamita, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih amin, semuanya buat kita atas supportnya selama ini buat anak-anak. Terima kasih. amin. Tadi tuh ngobrol sama Mbak Deni, ternyata jenengan sak kampung sama Mbak Deni semua itu banyak loh itu sekampung. Iya, satu kampung saya banyak. Denny itu ipar saya. Makanya saya nggak perlu jelaskan banyak, saya sudah tahu kok Mem PT-nya gitu. Langsung iya Mem saya kirim. Saya rasanya luar biasa gitu tanpa menjelaskan apapun mereka tinggal kirim dokumen gitu. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jadi satu kampung itu dari saudara ponakan, itu kakak ponakan tempat Mamita, Mbak Andriani itu. Terus lagi kakak saya juga sudah berangkat, ibunya Den itu. Terus ini ponakan saya satu, terus Denny ipar saya. Semuanya tetangga itu semua pada masuk. Nggih. Yang penting Itu saya mulai paling dari kanan. Bu Aryani, awalnya itu Mbak Kitri itu loh yang meninggal di Amerika itu. Iya, 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 iya. Awalnya Mbak Iya, Kitri itu kenal saya di sini, kita berteman baik lah. Dia suaminya orang Amerika kan.
Terus dia Iya, ngenalin iya. adiknya, terus adik, keluarga, teman, saudara gitu. Tak lihat-lihat mana rumahnya. Oh itu saya ini. Jadi saya kan selalu ingat satu-satu itu anak-anak saya siapa. Karena saya punya hubungan yang begini gitu loh Mbak Erlin. Jadinya hubungan Iya, saya itu begini. Kalau ada kesempatan kita pun bicara gitu kan. Kalau cuma anu kan. cuma beda RT. Jadi RT kita itu jejer-jejer itu semuanya itu alhamdulillah satu RT, satu desa itu masuk di kantornya Mamita semua. Oh enggak, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas supportnya luar biasa. Itu yang membuat saya bertahan di masa corona ya. Luar biasa, Mam. Nggih. Anaknya Mamita di luar apa? Pas corona itu Jan, pas berangkat itu ya Allah, bisa nangis semua itu satu pesawat itu ya geruduk Waktu langsung itu barengan jenengan berapa orang? 8 sama berapa? 8 lah. 8 8 orang. 10 sama PT lain ya gabungannya. Oh, sama PT saya yang lain tapi anak saya juga. Nggih. Ya anak sampean juga. Nggih, luar biasa. Nggih sampun, terima kasih ya malam ini kita meluangkan waktu bersama. Nanti kalau ada kesempatan anak-anak jenengan ayo bisa Zoom dikumpul nih. Terus saya nanti tak tanya-tanya keadaannya gimana juga. Mungkin saya untuk telepon satu-satu, WA satu-satu itu kadang-kadang nggak ada kesempatan. Maksudnya kalau ada kesempatan kita bisa silaturahmi. Silaturahminya seperti ini, Mbak. Nggih. Terus saya mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin ada yang tidak berkenan selama di PT, terus terus kita mungkin ada salah khilaf, tolong dimaafkan. Nggak ada, saya rasa paling ya saya bersama teman-teman saya yang mungkin kadang ya suka lembanyol seperti itu, Mam ya. Biasa, tak seneni saya sempat ingat nyeneni jenengan karena mau terbang ngumpul-ngumpul mangan batu ya. Aku eling tak oreng-oreng. Jenengan ngerti nggak? Kita cerita nih. Cerita meneh urung mari kita. Begitu jenengan berangkat, anak-anak di PT itu 10 anak itu positif semua. Termasuk Surtiana. Iya. Itu yang saya khawatirkan, jenengan tahu 10 anak begitu tidak terbang itu hotelnya aja 15.750. Tiketnya aja hampir 10 juta. Belum prosesnya kalian berapa. Iya. Itu nggak terbang kemarin tuh ada anak 8. Alhamdulillah udah nyampe sini 4 yang sebagian masih di Indonesia. 4 apa 5? 5, 6. Terjadi beneran loh. Tapi alhamdulillah terjadinya itu nggak ketika parah. Seandainya waktu itu kan parah ya. Apa delta apa-apa waktu pas jenengan iku. Aku eling iki pasti kok gelo atine gak tak verifikasi. Saya mikir wedi nek jenengan gelo ati karo aku kok dendam mari ngono. Oh, tidak. Kita semua itu malah ketawa-tawa kok. Halo, wis mboke motong gitu. Gak stres to wong. Arep budal tiket wis enek semua, wis diomongi jaga jarak lah kok ngumpul malah foto-foto untung ora digrebek karo tanggane Aduh, mbok iki terlalu sayang sama kita ini ngono. Lah iya. Saya ngerti kalian mungkin alah ngene. Kekhawatiran saya terjadi bener loh. Ketika jenengan berangkat, anak-anak mau berangkat, itu nggak bisa berangkat karena positif. Iya. Jadi jenengan tahu saya belikan tiket 2 kali, terus hotel itu 3 kali. Jenengan bayangin saja saya ngeluarin hotel yang kemarin tuh ya. Majikan kan nggak mau tahu 15.750 plus 9.800 plus 4.900. Total hotel itu 30.450. Tiketnya 15 juta. 30.000 plus 8.000 ya kira-kira. Iya. Hotel plus tiket hampir 40.000. Satu anak 80 juta lah. Belum biaya prosesnya. Lah itu nek sampai ini kan kita repot semua. Tapi nggak terbang beneran itu. Surtiana kan kependingnya lama loh. Iya 2 bulan saya tahu itu kemarin. Nah gitu. Jadinya saya ketir-ketir tenan lah. Bayangin 10 orang barengan jenengan 10 orang
Satu orang 40.000 ya, wes 80 juta aja. Hampir 100 juta satu orang. Ngeri kan? Terus bayi 10 orang nih 100 juta, anggap 100 lah, lain-lain ya kan. 10 orang berapa? 1 M. Ngeluarin duit siapa? Gak ngerti perasaan saya. Perasaan saya. Ini rambut bisa jadi hijau ini rupanya. Masalahnya kan tanggung jawabnya besar, luar biasa. Bukan hanya duit aja gitu loh. Amoh kita. Iya. Terus prosesnya sudah ngehol selama masa corona, terus kita harus ngeluarin uang segitu banyak. Yang dibahas bukan uang, tapi masalahnya kalian kan tidak ngeluarin gitu. Jadi bagi kalian enteng yang ngeluarin ini loh. Sampai kemarin ngonten onto makmu iki soge, saya bilang gitu kan. Iya betul, makanya. Lah onto makmu ini soge, 10 orang tuh anggap 1 M lah duitnya. Terus nek sampai ke pending, Mbak. Apa nggak stres orang? Orang yang ngomong kan nggak percaya gitu loh, tapi lah inilah kenyataannya. Prosesnya mahal sekali dari Indonesia. Majikan pengambilan itu waktu corona gencar-gencarnya itu total hampir 60 juta sampai 65 juta. Satu orang ngambil kita. Terus kita ini dihargai 60 juta terus sampai sini kerja ogah-ogahan, menurut kalian pria jadi majikan? Sadu kan? Jos. Kita ngomong enteng aja karena kita ya wis dah dibayar tenaga gitu. Masalahnya urung kerja kan nggak ada tenaga yang harus dibayarkan. Gitu guys, kadang-kadang curhat barang ini sesek dodone. Oh guys, pokoknya Mbok alhamdulillah Mbok sugih guys. Untung ya kan. Jadi ya, bukan saya sombong, maksudnya untung dikai kekuatan untuk kuat gitu loh ngadepi. Ya dengan tahu sendiri banyak PT yang benar-benar nggak ngerjain, rasanya ngerjain ini rasanya putus asa gitu karena keadaan ini kan gitu. Karena biayanya bengkak, anak-anak nggak mau tahu, nggak mau ngerti, gitu. Dia sampun, wis kesel ketok jenengan ya wis karek 5 buat biasanya tidur ya. Ya walah saya itu siang yo tidur, pokoknya singsang pulangnya malam, jadi jam 3 jam ini cuma sama Mbak Mama Yaya apa bersih udah lopan nggak pernah negur masa bodoh yang penting manggil aku kalau gajian. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Nggih sampun matur Mbak nuwun waktunya malam ini. Semoga apa yang bisa kita share hari ini bisa ada manfaatnya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, semoga menambah wawasan teman-teman kita terutama yang belum pernah ke luar negeri bahwa di luar negeri itu memang harus kuat mental, kuat hati, kuat pikiran, kerja cerdas, kerja ikhlas, sukses dan bahagia. Gitu. Tidak seindah story. Nggih, tidak seindah story. Ketika nyetori itu pas libur. Nah, pas kerja coba nyetori kan gitu. Nggih. Nggih sampun matur nuwun Mbak Erlin, terima kasih. Ini YouTube-nya boleh saya share kan? Boleh, monggo. Nggih, matur Mbak nuwun. Thank you untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan, nanti kita ada waktu kita ketemu ya. Matur nuwun, pareng dulu. Assalamualaikum. Bye bye.